boleh komen ya. Jadi ketika kita masuk ke Morontia, sebetulnya kita itu dikembalikan lagi kepada personality yang dikehendaki Allah. Makanya supaya kami jadi serupa dengan Dia dan supaya kita bisa bersatu dengan Dia, kembali lagi menyatu gitu. Karena di dunia ini kita sudah keluar dari pola penciptaan yang Dia inginkan, yang Allah Bapa inginkan. Kita memainkan peran begitu banyak dalam kehidupan yang penuh dengan dengan macam-macam kondisi sehingga personality kita bisa berubah-berubah. Tetapi nantinya yang personality kita dibawa itu sebetulnya tetap diberi kemungkinan untuk menjadi jati diri kita yang sebenarnya, yaitu sama seperti dengan pencipta. Mungkin desainnya begitu. Correct me if I'm wrong. Atau teman-teman mungkin pada saat kita berubah jadi makhluk Morontia, personality kita belum artinya belum 100% yang dikehendaki oleh Bapak Semesta ya. Nah, makanya pada saya. Jadi kita diberi kesempatan untuk berproses personality kita sehingga menjadi serupa dengan Dia. Betul. Tapi pada saat meninggal itu tidak serta-merta kita kemudian jadi waktu Morontia ya. Terus nggak serta-merta kita jadi personality yang memang betul dikehendaki gitu ya. Nah, kecuali pada saat kita setelah fuse dengan adjuster, nah personality kita kan sudah jadi satu dengan divine. Ya, jadi Dia define butuh personality kita butuh divine kita untuk mencapai Bapak Semesta, gitu loh. Jadi sampai tubuh Morontia sebenarnya kita tuh masih 50-50. Orang di situ masih bisa di-uncreate kok kalau kita membangkang. Jadi berarti personality kita belum sepenuhnya terbentuk menurut apa yang dikehendaki oleh Bapak pencipta alam semesta ini. Nah, kali kalau kita sudah fuse dengan adjuster, nah itu dia. Nah, mulai kita walaupun di situ juga belum sempurna betul. Nah, baru kita sempurna itu, nah istilah sempurna juga kalau menurut saya ini sangat nisbi ya. Artinya masih terus berkembang kan kesempurnaan kita itu. Walaupun kita sudah jadi spirit level 6 ya, pada saat kita setelah dirangkul oleh Trinity di Paradise ya, dan kita kemudian dapat tugas kemana-mana ya. Nah, kembali lagi kita menggunakan istilah mendiang Bu Intan, planet hopping katanya. Al-Fatihah untuk Bu Intan. Jadi saya kira disitulah mulai kita makin sempurna gitu. Jadi memang kesempurnaan itu suatu proses, satu jalan yang moving terus. Satu bagian dari tambahan aja dari buku Rantia, saya ingat kira-kira begini. Manusia itu dalam bentuk material mungkin bisa menyembunyikan isi hatinya. Tetapi dalam bentuk yang lebih halus, nanti di bentuk Morontia, apalagi dalam bentuk spiritual, makin kelihatan dalamnya. Dalamnya makin kelihatan. Jadi wujud itu, wujudnya mewujudkan dalamannya seperti apa. Dalamnya. Jadi nggak bisa menyembunyikan lagi. Artinya, seharusnya personality itu menentukan role kita. Tapi 99% dari Stanford Research Institute, role kita itu menyebabkan kita tervaksinasi, kita punya personality. Nah, ini saya ada satu slide di sini ya. Kelihatan nggak? Di tengahnya tulisannya aku. Bisa lihat? Ya. Nah, ini bacanya
dari kiri ke kanan, alias kiri atas. Aku ini siapa gitu. Aku ini siapa? Personality atau role. Kita lagi memainkan role, kalau role ini personality-nya ini, kalau role ini aku ini siapa gitu. Tahu nggak kita bahwa ini kita asalnya dari energi, dari yang eksistensial, bahwa in a way we are God gitu loh. Makanya God tuh pegang personality, Allah Bapa itu nggak pegang lain lagi fungsinya. Ya, aku ini siapa? Ya, personality siapa gitu. Nah, sadar nggak kita bahwa sebenarnya yang kita anggap personality kita itu sebenarnya bagian kecil dari diri kita. Artinya personality kita yang dari the self ya, yang awalnya sudah terfragmen. Ya. Nah, persoalannya kita sadar atau tidak sadar. Kalau kita nggak God seeking, kita tidak akan sadar. Kalau kita tidak sadar, personality kita yang sudah terfragmen akan lebih terpecah lagi. Sampai kita confuse tujuan kita apa di sini. Ya, lalu karena sudah terpecah lagi, ya, terpecahnya kenapa? Karena kita dikasih pilihan-pilihan dalam hidup. Pilihan hidup ini bikin kita jadi gini, pilihan hidup ini bikin kita terpecah. Atau kita menghakimi diri sendiri. Wah, saya ini jelek, saya ini ugly, saya ini jahat. Makin fragmentasi lagi. Saya ini budak dari Tuhan. Atau bisa terpecah lagi karena pengalaman traumatis. Karena pengalaman traumatis kita merasa malu, merasa bersalah, kita menyangkal. Jadi terpecah lagi personality kita. Lalu kita akibatnya apa? Sudah ditunjukkan di society ini, kita hidup terus secara terpisah, individualistis. Yang disampaikan oleh Pak Kun kemarin, kenapa kita sendiri-sendiri? Dia coba menerangkan dari sisi Foton, benar banget. Tapi dari sisi tadi, ya polaritas juga bisa dijelaskan dengan sederhana ya. Tadi polaritas yang mana? Karena kita bermain di polaritas kontrol. Akibatnya kita hidup terus secara terpisah. Sehingga kita bagaimana mau kembali ke dunia yang asli kita gitu loh. Ya, ini bacanya gitu ya. Ini mind map-nya yang sebelah kiri ya. Sekarang mind map-nya di sebelah kiri bawah. Pernah nggak kita melakukan pilihan secara sadar untuk membuka tabir identitas diri kita? Belajar Urantia itu artinya kita sudah membuat satu pilihan untuk membuka tabir identitas diri kita itu siapa sebenarnya. Makanya tadi kita harus diskusi dari energi dulu, karena itu yang paling dekat yang bisa kita raih, itu pun agak susah. Kalau kita tidak pernah, maka kita hanya jadi fragmen saja di dunia ini. Mati ya sudah jadi fragmen, di daur ulang. Itu konsep reinkarnasinya yang dibilang itu, ya itu daur ulang terus gitu. Personality-nya nggak pernah evolve. Ya hanya materinya aja gitu, energi jadi materi jadi si A, si B, si C. Itu konsep reinkarnasi yang umumnya orang-orang kenal gitu ya. Tapi kalau kita sadar ya, untuk membuka tabir identitas diri kita, maka seluruh pengalaman hidup kita di dunia ini akan membawa pada satu kesadaran. Cuma satu, untuk lebih mengetahui diri kita ini siapa. What is the purpose kita datang ke sini. Dan ini adalah satu kesempatan. Dan banyak sekali orang-orang sekarang sudah berpikir ke sana, caranya gimana? Melalui pertama agama. Agama itu adalah salah satu cara untuk membuka secara sadar tabir identitas diri kita siapa. Oleh karena itu kita jangan menghakimi orang-orang yang agamanya ini, agamanya itu, karena mereka lagi mencari kebenaran, lagi membuka tabir identitas diri mereka. Bukannya begitu? Ya. Kedua, caranya gimana? Dengan meditasi. Itu satu cara ya untuk membuka tabir. Ketiga gimana? Dengan remote viewing, mengetahui Akashic Record dan sebagainya. Lalu ada lagi namanya Reiki, dengan Reiki ya, dengan Kundalini, dengan whole self attunement, lalu dengan teknik past life regression. Lalu ada satu teknik yang mendominasi dunianya, tekniknya namanya science. Ya, itu juga satu cara untuk membuka tabir diri kita siapa. Lalu ada cara lain dengan membuat hukum-hukum universal. Ada loh hukum-hukumnya hidup di dunia ini gimana, ya hukum-hukum universal. Nah ini pilihan sadar. Sekarang kita ke kanan, ke bawah kanan. Perasaan kita saat ini gimana? Ketika membuka, apakah kita punya perasaan kosong, tidak puas dengan hidup kita, apakah begini-begini aja, lahir, mati, itu bingung, atau kita puas? Kalau kita merasa diri kita kosong, maka ada bagian dari personality kita, ada bagian dari kita yang hilang. Udah hilang nih kita nih, dengan hipnosis massal, kita dikasih identitas, kita dikasih agama ini, agama itu. Pertanyaannya,
kita mau atau mampu menemukan kembali bagian-bagian yang hilang itu. Mau nggak kita? Mau. Mampu nggak? Mampu. Ya. Kalau kita merasa kita tidak selaras sama diri kita, itu merupakan refleksi bahwa ada banyak bagian dari kita yang sudah pecah, terfragmentasi kecil-kecil. Makanya evolusi kita sampai 572 kali. Ya, jadi Morontia itu sudah terpecah-pecah. Ya, personality. Oke, itu perasaan saat ini. Sekarang mengenai tujuan hidup. Kita tahu nggak tujuan hidup kita di sini apa? Ya, ada yang tidak tahu, dia bingung. Ada yang bilang untuk memperoleh pengalaman hidup. Ya, untuk apa? Oh, dapat wisdom. Tetapi kalau di Urantia kita baca, itu adalah mengekspresikan diri secara utuh dan seimbang. Ya, jadi we have to express like God, the existential, dia mengekspresikan love-nya dengan menciptakan kita dan alam semesta. Ya. So, kita harus mengekspresikan diri secara utuh dan seimbang, asal kita tahu, asal kita tidak terfragmentasi. Ya. Nah, banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, lalu mereka kan, apa yang gue lakukan ya tiap hari? Tunggu nasib aja, ini udah nasib. Namanya determinism, ini ditentukan semuanya sama Tuhan, nasib. Ada yang juga bilang, ini sekedar menjalani hidup. Bangun, kerja, makan, tidur, kawin, mati. Ada juga bilang untuk survive di dunia ini. Nah, sekarang semua problem itu, soal tadi personality, soal role, soal kita sadar atau tidak sadar, soal kita mau membuka tabir diri kita siapa itu, problemnya apa? Semuanya itu, problemnya apa? Karena kita melihat dari perspektif tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita belum mengenal bagian sadar dari diri kita. Conscious dari diri kita. Kembali dari mana? Ya, kita harus mengenali vibrasi, energi, existential. Kalau kita sudah sadar, kita sudah tahu aku ini siapa dan diriku, aku tuh mau mesti bagaimana, and so on. Saya stop dulu sampai sini, silakan diskusi dari mind mapping.